Halo, selamat siang. Saya Vina Prakawati dengan rekan saya Carmen Tiffany akan menjelaskan sedikit mengenai analisis laporan keuangan yang sudah kami lakukan untuk perusahaan Telkom. PT Telkom Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi, komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Didirikan dari 6 Juli 1965 dengan diperdagangkan di BI dengan kode TLKM. Produk yang dapat kita rasakan salah satunya adalah Telkomsel, salah satu provider internet dengan pengguna terbanyak. Lalu kami membagi analisis menjadi 3 metode besar. Yang pertama operasional, investasi, dan pendanaan. Untuk operasional sendiri ada comparative analysis pada laporan posisi keuangan dengan akun piutang lainnya pihak ketiga. Dalam 5 tahun terakhir, Telkom mencatatkan piutang dengan fluktuatif dengan tahun tertinggi yaitu 2018 dan terendah pada 2020. Lalu common size analysis pada laporan laba rugi, pendapatan yang dicatatkan Telkom mengalami stagnan sampai 2018 tapi mengalami penurunan pada 2019 dan 2020. Kemudian arus kas pada common size analysis untuk laporan arus kas, jumlah arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi lebih tinggi dari aktivitas pendanaan maupun aktivitas investasi. Maka dapat diartikan Telkom memiliki pendanaan yang cukup besar untuk aktivitas operasi. Kemudian untuk rasio, yang pertama ada quick ratio atau rasio cepat. Dalam 5 tahun terakhir Telkom cenderung stabil dengan angka berturut-turut 1,27, 1,38, 1,7, 1,66, dan pada 2020 1,56. Maka dapat disimpulkan perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajibannya tanpa memperhitungkan persediaan. Rasio yang kedua adalah jumlah hari untuk menjual persediaan atau days to sell inventory. Dalam data tahun 2016 dan 2017, Telkom hanya memerlukan 48,44 dan 41,51 hari untuk barang menjadi dapat dijual, sedangkan 2018 sampai 2020 berturut-turut meningkat dan pada puncaknya pada 2020 sebesar 81,06 hari. Lalu untuk margin laba operasi atau operating profit margin, Telkom memiliki operating profit margin 5 tahun yang berfluktuatif, di mana margin laba operasi terendah pada 2018 sebesar 29,7 dan margin laba operasi tertinggi ada pada 2017 sebesar 34,25%, yang berarti pada tahun 2017 paling efisien dari tahun sebelum maupun sesudahnya. Kemudian untuk margin laba bersih atau net profit margin, dalam 5 tahun terakhir Telkom mengalami fluktuasi. Pada 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan sedikit-sedikit dari 0,23 ke 0,24, namun pada 2019 sampai 2020 mengalami penurunan sebesar 0,19. Hal itu menunjukkan bahwa Telkom tidak cukup baik dalam menghasilkan laba bersih 2 tahun terakhir. Kemudian ada akuisisi yang dilakukan Telkom dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama ada Daya Mitra yang telah mengakuisisi 95% kepemilikan langsung di PST dari Rahma, Dewayani, dan Rahayu berdasarkan perjanjian surat jual beli saham bersyarat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang perjanjian. Pada tanggal akuisisi, Daya Mitra secara substansial telah memiliki 100% kepemilikan saham PST. Akuisisi ini dicatat sebagai kombinasi bisnis. Akuisisi ini dianggap membawa dampak baik karena perusahaan pengelolaan sewa menara yang berkaitan langsung dengan bisnis yang dijalankan Telkom telah diakuisisi. Yang kedua ada Daya Mitra mengakuisisi menara Indosat. Diharapkan membawa dampak baik karena dapat memperkuat jaringan serta menambah aset perusahaan. Yang ketiga ada Finaria. Telkomsel mendirikan anak perusahaan PT Fintech Karya Nusantara dengan mengalihkan asetnya sebesar 150 miliar. Atas akuisisi ini Telkomsel memperoleh masing-masing 2.499 dan 14.974 lembar saham dengan kepemilikan 100%. Akuisisi ini dianggap baik karena memiliki prospek ke depan yang bagus dengan layanan keuangan digital yang dikembangkan. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Pada comparative analysis, pada akun pembayaran perolehan aset tetap mengalami kenaikan di tahun 2016 sampai tertingginya di tahun 2019 sebesar 35.131. Namun menurun di tahun 2020 menjadi 29.560. Selanjutnya adalah common size analysis pada akun aset. Dapat dilihat dari grafik bahwa aset tidak lancar pada PT Telkom
mengalami penurunan sebesar 7,73% dari tahun 2016, yaitu sebesar 26,56% menjadi 18,83% di tahun 2020. Sedangkan aset lancar justru cenderung naik sebesar 73,44% menjadi 81,17% di tahun 2020. Rasio return on asset pada tingkat produktivitas aset yang paling baik adalah tahun 2016 sebesar 27,17%. Rasio tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sesudahnya. Selanjutnya adalah return on equity. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020, nilai rasio ini terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan pada tahun 2016 paling baik dibandingkan dari tahun-tahun setelahnya. Berikut adalah transaksi material di tahun 2020. Yang pertama adalah transaksi divestasi. Pada Oktober 2020 dilakukan penandatanganan akta jual beli antara PT Multimedia Nusantara dengan PT Pelabuhan Indonesia II atas 49% saham PT Integrasi Logistik Citra Solusi. Hal ini dilakukan agar entitas anak lebih fokus pada lini bisnis masing-masing. Yang kedua adalah afiliasi. Pada 14 Oktober 2020 ditandatangani perjanjian jual beli bersyarat antara PT Daya Mitra Telekomunikasi yang membeli 6.050 menara telekomunikasi milik PT Telkomsel senilai 10,3 triliun rupiah. Yang ketiga adalah investasi. Untuk mempercepat pengembangan bisnis telekomunikasi digital, memerlukan kemitraan, sinergi, dan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan digital. Telkomsel melakukan investasi di Akap, yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam penerbitan aplikasi berbasis telepon seluler dengan merek dagang Gojek. Telkomsel juga mendirikan anak perusahaan, yaitu TMI, yang bergerak di bidang inovasi dan strategic investment. Investasi baru ini diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis perusahaan dalam rangka bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Pada comparative analysis, di akun pinjaman jangka pendek, dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan data dari tahun 2016 sebesar 911 sampai tahun 2020 sebesar 9.934. Kenaikan yang signifikan ini dikarenakan kebutuhan perusahaan yang meningkat tiap tahunnya. Telkom memiliki pinjaman jangka pendek terhadap Bank BNI, BCA, dan Bank BPTN. Beban penyusutan dan amortisasi naik signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dari 18.532 naik menjadi 28.892 di tahun 2020. Beban penyusutan dan amortisasi meningkat pada tahun 2020 karena meningkatnya juga aset yang dimiliki oleh perusahaan. Common size analysis pada akun liabilitas dan jumlah ekuitas. Jumlah liabilitas mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2020 dari 41,24% terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 51,5%. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah liabilitas jangka pendek sekitar 5,84% dari tahun-tahun sebelumnya. Pada rasio debt to equity pada tahun 2016 hingga 2020, nilai rasio naik signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dibiayai oleh utang yang nilainya pada tahun 2020 sebesar 104% dari total ekuitas. Setiap tahun, rasio ini mengalami peningkatan yang artinya perusahaan memiliki ekuitas dalam menggunakan utang bertambah setiap tahunnya. Long-term debt to equity. Long-term debt. Nilai perusahaan pada tahun 2016 sampai 2020 terus meningkat. Tahun 2020. Berarti, nilai utang dibandingkan dengan ekuitas perusahaan termasuk besar sehingga resiko kerugian perusahaan dinilai cukup tinggi. Ada pula cash turnover. Telkom mengalami penurunan di tahun 2016 hingga 2017. Lalu mengalami kenaikan di 2018 sampai 2019. Kemudian mengalami penurunan sedikit di tahun 2020. Telkom cukup dapat mengelola kas perusahaan untuk terus berputar dan digunakan untuk kegiatan operasional yang dapat meningkatkan penjualan walaupun masih belum optimal. Sedangkan inventory turnover, nilai rasio pada Telkom dari tahun 2016 sampai 2020 berturut-turut adalah 7,43, 8,67, 6,25, 5,72, hingga penurunan yang tajam di 4,44. Dari data yang ada, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 adalah yang tertinggi, dan dapat dilihat bahwa seberapa cepat perusahaan menjual persediaannya, semakin besar rasio, semakin cepat juga penjualan terjadi. Ada pula batasan-batasan hutang dalam obligasi dan wawasel bayar. Berdasarkan perjanjian, perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan, seperti debt to equity tidak lebih dari 2:1, EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari 5:1, debt service coverage minimal 125%.
Yang kedua, pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya. Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Yang ketiga adalah nilai wajar aset dan liabilitas keuangan. Batasan-batasannya adalah nilai wajar yang disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan. Selanjutnya, estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang grup akan catat pada saat pelepasan atau pengembalian aset dan liabilitas keuangan. Untuk benchmark, kami mengambil PT Indosat sebagai salah satu pesaing dalam industri telekomunikasi. PT Telkom memiliki total aset sebanyak 200.440 miliar dan menghasilkan laba bersih pada tahun 2020 sebanyak 29.563 miliar. Sedangkan PT Indosat memiliki total aset sebanyak 62.795.870 juta, tapi menghasilkan rugi pada tahun 2020 sebanyak 630.160 juta. Untuk benchmark liquidity, quick ratio Telkomsel lebih tinggi sebesar 0,47 dibandingkan Indosat 0,19. Lalu days to sell inventory Telkomsel lebih tinggi sebanyak 81 hari, sedangkan Indosat hanya 11 hari. Capital structure and solvency Telkomsel untuk debt equity sebesar 1,04 dibandingkan Indosat 3,86, lebih besar Indosat. Kemudian long term debt to equity Telkomsel hanya mampu mencapai angka 0,47 sedangkan Indosat 2,11. Untuk return on investment Telkomsel mendapat ROA sebesar 0,11 dibandingkan Indosat 0,01. Telkomsel sedikit unggul untuk return on investment karena return on equity-nya juga Telkomsel unggul sebesar 0,22 dibandingkan Indosat hanya 0,06. Untuk operating performance Telkomsel operating profit marginnya 0,32 dibandingkan Indosat hanya 0,09. Kemudian net profit margin Telkomsel sebesar 0,19 sedangkan Indosat juga sama 0,19. Untuk asset utilization-nya, cash turnover Telkomsel memiliki angka 7,03 dibandingkan Indosat 15,67. Indosat lebih unggul. Untuk inventory turnover-nya juga Telkomsel hanya 4,44 sedangkan Indosat 31,29. Untuk market measure, dividend yield Telkomsel sebesar 0,05 sedangkan Indosat 0 karena Indosat tidak membagikan dividen pada 2020. Dividen payout rate-nya juga Telkomsel 0,8 sedangkan Indosat 0. Harga saham PT Telkom pada 8 November 2001 ditutup pada harga 3.750 per lembar saham. Hal ini masih dikatakan wajar karena melihat potensi Telkom secara fundamental dari awal tahun hingga saat ini cukup baik karena berhasil mencatat kenaikan pendapatan dan laba bersih, walaupun masih di dalam masa pandemi. Yang terakhir, kesimpulan. Di masa pandemi, sektor ekonomi Indonesia melemah, sehingga sangat terdampak bagi berbagai sektor industri. Namun pandemi telah mempercepat transformasi digital menjadi beberapa tahun lebih cepat dan menjadi ruang akselerasi bagi Telkom. Telkom masih bisa mencatat kinerja yang cukup baik dengan peningkatan profitabilitas perseroan, di mana margin EBITDA tumbuh 9,5% dan margin laba bersih tercatat tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja perseroan yang sehat juga tercermin dengan meningkatnya arus kas dari kegiatan operasi yang tumbuh sekitar 18,78%. Namun perusahaan Telkom memiliki profil high risk karena memiliki banyak utang serta di samping itu ada batasan-batasan dalam bagian dividen. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai perusahaan Telkom. Semoga dapat bermanfaat.